Oke, shalom semuanya. Senang sekali saya bisa ketemu kembali dengan teman-teman semuanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua menjadi perenungan bagi kita sesuai dengan tema yang sudah disampaikan kepada saya, yaitu healing from toxic relationship. Nah, ketika kita dengar toxic relationship itu kok ya mungkin beberapa orang sudah merasa terbiasa mendengar hal ini ya. Mungkin sudah biasa dengar hal ini, tapi mungkin beberapa merasa, waduh, apa sih maksudnya gitu ya. Yang pasti toxic relationship itu adalah istilah yang merujuk pada satu hubungan. Ini slide-nya boleh next. Yes. Oke. Ya, toxic relationship itu adalah istilah yang merujuk pada suatu hubungan yang cenderung untuk saling menghancurkan satu dengan yang lain, ya, baik secara fisik, baik secara mental, kejiwaan, bahkan juga sampai ke spiritual. Ya, jadi sifatnya itu merusak satu dengan yang lain. Sifatnya itu saling saling menghancurkan, saling menguasai satu dengan yang lain. Menang-menangan gitu ya. Pokoknya aku yang menang, aku yang harus diturutin, aku yang harus begini. Nah, gitu. Ya, jadi itu toxic relationship ya, atau ada juga toxic relationship itu yang boleh dikatakan itu kesannya sih baik-baik saja ya, tapi terjadi suatu pertentangan batin di dalam orang tersebut, peperangan batin di dalam orang tersebut yang menjalaninya, salah satu pihak yang menjalaninya karena dia merasa ditarik ke hal yang dia tidak mau dan dia nggak suka, dan menurut dia itu sesuatu yang melanggar gitu. Ya, jadi itu toxic relationship ya. Nah, kita akan belajar ciri apa yang paling kelihatan ya, yang paling tampak itu biasanya adalah salah satu pihak itu akan kehilangan rasa percaya diri ya, merasa dikekang, juga bisa mengalami depresi ya, tekanan di dalam kehidupannya. Dia merasa tertekan, stres yang berkepanjangan yang membuat dia harus depresi gitu ya. Hal ini bisa terjadi di salah satu pihak maupun di kedua belah pihak. Nah, itu teman-teman harus sadar ya, nggak cuma satu yang jadi korban, bisa juga kedua-duanya jadi korban, atau semua orang yang berelasi dengan orang itu menjadi korban ya. Jadi toxic relationship ini adalah sesuatu hal yang sangat 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 kita harus hindari di dalam kehidupan kita ya, gitu. Oke, next. Nah, penyebab dari toxic relationship, next slide-nya. Penyebab dari toxic relationship seringkali disebabkan oleh keadaan jiwa yang belum dipulihkan. Nah, ini prinsip dasarnya ya, teman-teman harus pahami, dan nanti mungkin ini bisa jadikan bahan untuk teman-teman bisa diskusikan di dalam breakout room ya. Penyebab toxic relationship itu seringkali disebabkan oleh keadaan jiwa orang-orang yang berelasi yang belum dipulihkan. Nah, apa di dalam kehidupan kita yang belum dipulihkan? Keadaan seperti apa yang belum dipulihkan? Nah, kalau kita baca di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23 ya. Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23, di situ disebutkan, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan
menajiskan orang. Nah, ini kita harus paham dulu, ya. Kondisi hati orang, kondisi jiwa orang yang belum dipulihkan, ini yang menjadi racun, ya, yang menjadi racun yang memancar keluar dari diri orang. Dan bayangkan ya, kalau dari diri kita itu memancar itu racun, ya. Bayangkan kalau kita ketemu dengan orang, orang nyentuh kita, orang kontak dengan kita, ya, mereka tercemar dengan racun dan mereka bisa mengalami kematian. Karena apa yang keluar dari dalam diri kita, ya. Nah, jadi teman-teman coba nanti teman-teman coba diskusikan ya di dalam breakout room, apa kira-kira yang ada di dalam dirimu yang perlu dibenahi. Ya, mungkin kalau teman-teman mungkin merasa malu, saya pikir bukan waktunya untuk teman-teman malu, ya. Karena gini, ya, kalau kita mengaku di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu mendengar, ya, dan Dia mau mengampuni kita dan menyucikan kita dari semua dosa dan kejahatan kita. Itu 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang seperti itu. Jadi kalau teman-teman rindu untuk dipulihkan, ya mulailah coba untuk mulai terbuka kepada orang, jujur di hadapan Tuhan, untuk nanti teman-teman bisa mendapatkan pemulihan yang datang daripada Tuhan. Ya, jadi ini bisa jadikan nanti sebagai salah satu diskusi di dalam breakout room. Ya, jadi kondisi orang yang penuh dengan hal-hal yang tidak baik, yang belum dipulihkan, ini menjadi sesuatu yang memancar keluar. Dan ini yang muncul sewaktu kita bersikap, sewaktu kita berbicara, sewaktu kita bertindak, sewaktu kita menjalani hari-hari kita, menjalani waktu-waktu kita, itu memancar terus keluar dan orang itu bisa kontak dengan racun yang kita keluarkan ini dan membuat orang menjadi terluka, menjadi sakit, bahkan juga mungkin mengalami yang namanya kematian, ya. Jadi penyebab seorang menjadi toxic people ini adalah jiwa yang rusak karena pengalaman traumatis, sakit hati, dendam, kurang pengetahuan, atau kalaupun punya pengetahuannya itu salah. Juga kurang mendapatkan kasih sayang, bisa juga karena kurang mendapatkan kasih sayang. Teman-teman, ada banyak orang yang saya layani ya dalam konseling karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang, mereka menjadi orang yang berontak, lalu pergi mencari kasih sayang dari luar, lalu mengalami hal-hal yang buruk di luar sana. Ya, jadi mungkin ini bukan hal yang sepele ya, tapi ini adalah kebutuhan jiwa seseorang yang harus dipenuhi dan ini juga harus dipulihkan. Ya, apalagi yang menyebabkan seseorang menjadi toksik, punya toksik di dalam dirinya yaitu harapan yang tidak terpenuhi. Ada banyak keinginan yang kita waduh, aku pengen gini ya, aku berharap nanti ulang tahun nanti aku dapat kado sesuai dengan janji papa mama gitu, ya. Ternyata waktu ulang tahun nggak dikasih, gitu. Ada banyak hal yang harapan yang tidak terpenuhi dan membuat dia menjadi menyalahkan orang lain, menyalahkan orang tua, menyalahkan teman-teman, menyalahkan relasi-relasi, menyalahkan pasangan. Ya, jadi banyak hal yang membuat orang jadi toksik di dalam dirinya. Ya, orang bisa menjadi toksik juga karena buah dari perbuatan dosa. Ya, buah dari perbuatan dosa yang belum diakui di hadapan Tuhan, belum dipulihkan, lah ceritanya seperti itu. Ya, dan dia karena dosa ini membuat dia menjadi tidak percaya diri menghadapi lingkungannya. Dan karena itu dia terus tertekan. Aduh, aku berdosa, aku orang berdosa, aku orang itu salah, aku berdosa. Nah, teman-teman, coba mulai lihat apa yang ada di dalam dirimu. Apakah ada hal-hal yang masih tersembunyi yang teman-teman mungkin pernah lakukan dan itu belum
akui di hadapan Tuhan dan belum minta ampun sama Tuhan yang membuat teman-teman bisa menjadi minder. Nah, kalau orang sudah minder, itu seperti kita jalan kaki sambil narik 1 ton beras dalam karung gitu. Nggak pakai gerobak, nggak pakai kendaraan. Nah, kita geret sendiri. Nah, itu orang minder itu gitu. Rasanya itu, aduh berat hidupnya. Mau ngapa-ngapain susah, karena ada beban yang harus dia tanggung. Jadi, coba nanti teman-teman perhatikan ya. Lalu ada lagi satu hal ini yang mungkin teman-teman perlu, mungkin seringkali tidak sadari, ya, yaitu yang menyebabkan seseorang bisa menjadi toxic people itu karena dia masuk di zona nyaman. Saking nyamannya, dia juga ngomong sama orang-orang di sekelilingnya, wah nggak apa-apa, semuanya baik, ada, tersedia. Nah, dia nggak tahu orang-orang lain yang berelasi dengan dia itu dalam keadaan yang sangat amat susah dan lu ngomong doang, gua nih loh. Nah, dan ini membuat jiwa orang itu jadi apa? Mengintimidasi, jadi sesuatu yang mengintimidasi dirinya dan membuat dia menjadi tidak mungkin jadi orang yang menyalahkan Tuhan ya. Dia tidak lagi melihat itu Tuhan tuh beneran nggak sih ada sih? Bener nggak sih Tuhan tuh peduli sama saya? Kayaknya kok orang lain kok baik-baik aja, dia tuh baik-baik saja. Kok aku aja yang paling menderita di dunia ini? Nah, karena itu membuat orang itu menjadi tertekan di dalam dirinya, ya, tertekan di dalam jiwanya. Nah, teman-teman, coba mari kita koreksi diri kita dan kita lihat apakah ada hal-hal yang harus kita benahi di dalam diri kita, yang harus kita bereskan di dalam diri kita supaya kita tidak menjadi pribadi yang toksik, ya, yang membuat relasi kita dengan orang-orang sekeliling kita itu menjadi kacau, ya. Karena itu penting untuk diperhatikan bagaimana keadaan kita dan orang-orang yang membangun relasi dengan kita, terutama kalau teman-teman mungkin sudah punya pasangan, ya, hati-hati dalam hal ini. Ya, jangan sampai kita menjadi pribadi yang toksik yang membuat orang pasangan kita menjadi hancur, ya, atau sebaliknya. Jangan sampai, ya. Oke. Ada satu kisah yang menarik ya di dalam Alkitab, kisah tentang keluarga Daud. Ini kalau teman-teman baca di dalam 2 Samuel 11 ayat pasal yang ke-11 sampai ayat yang ke-17, teman-teman kalau baca ini ya, sambil membayangkan gitu ya keadaannya pada waktu itu kayaknya ini keadaan yang sangat-sangat saya bilang, saya boleh katakan ini, aduh, jadi racun yang terus menyebar dan bahkan bukan cuman dalam keluarganya, bahkan satu bangsa juga jadi ikut tercemar karena apa yang terjadi di dalam keluarga Daud ini. Ya, nah, saya akan angkat tokoh-tokohnya yang ada di situ. Tidak semua saya angkat di sana, tapi saya angkat tokoh-tokoh sentralnya saja. Ya, salah satunya adalah Daud. Ya, Daud karena dia merasa nyaman. Nanti kalau teman-teman baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-10, lalu lanjut ke pasal yang ke-11, nanti teman-teman akan dapati di sana itu Daud baru saja dia sudah membereskan semua urusannya dengan keluarga Saul. Ya, tidak ada lagi peperangan dengan keluarga Saul yang raja sebelumnya, karena biasanya kalau raja yang lama mati terjadi perebutan kekuasaan ya dari keluarganya Saul dengan Daud. Ya, mereka perang gitu. Ya. Setelah itu beres, muncul lagi orang-orang Amon minta bantuan ke orang-orang Aram, perang lagi dengan orang Israel. Tapi yang luar biasa itu Daud itu berhasil mengalahkan semua musuh-musuhnya. Lalu sesudah itu Daud masuk ke dalam yang namanya zona nyaman. Dia sudah masuk ke dalam zona nyaman,
sudah nggak ada lagi peperangan, semua orang sudah takluk, semua musuh-musuhnya sudah mengakui kehebatannya, ya, mengakui keluar biasaannya, mengakui kemenangannya, dia merasa, wah, beres. Oke, everything is okay now. Ya, semuanya udah oke nih. Nah, sekarang aku akan nikmati. Nah, dia mulai merasa nyaman dan dia merasa berkuasa. Lalu pada waktu keadaan yang seperti itu, dia sementara orang lain pergi berperang, mulai masuk lagi mulai ada muncul benih-benih peperangan di luar sana. Daud nggak mau pergi, tapi dia merasa nyaman. Udah, aku di ini aja. Pasukanku hebat kok. Pahlawan-pahlawanku itu ada. Mereka selalu bersedia dan mau mati buat aku. Ya, dia lihat Betsheba lagi mandi, lalu dia tanya, itu siapa? Itu Betsheba, istri Uria, orang Het itu. Nah, kalau teman-teman tahu, Uria itu adalah salah satu dari 30 pahlawannya Daud. Ya, jadi ini adalah orang, Uria ini bukanlah orang sembarangan dan bukan orang yang tidak kenal dengan Daud, bukan orang yang Daud nggak kenal. Dia bahkan tahu persis siapa itu Uria. Ya, orang bilang itu Betsheba, istri Uria. Ya, tapi karena dia sudah merasa nyaman, berkuasa, gampang lah, nggak apa-apa. Cuman Uria kok, nggak apa-apa. Aku kan rajanya. Dia ambil itu perempuan, tidur dengan dia. Sudah itu, untuk menutupi perbuatannya, karena beberapa waktu kemudian Betsheba mengirimkan surat kepada Daud, aku hamil. Positif, bos. Gitu. Ya, positif nih, Daud, aku positif. 2 garis merah gitu. Ya, Daud bingung. Ini harus gimana ini? Suaminya masih ada. Padahal suaminya masih di medan perang. Aku harus gimana? Akhirnya dia berencana dan membunuh Uria. Kita semua tahu cerita ini ya. Ini awal dari semua kekacauan ini, lalu muncullah yang namanya Amnon. Setelah Daud ditegur oleh Nathan, ada muncul cerita di pasal yang berikutnya, Amnon itu sangat tertarik dengan yang namanya Tamar. Ya, Tamar itu, Amnon ini adalah anak sulung dari Daud. Ya, Tamar itu adalah anak dari istri Daud yang lain. Ya, bukan bukan saudara kandung, mama kandung dari Amnon. Dia lihat, wih cantik banget nih. Dia tertarik dan dia ingin mendapatkan Tamar. Tapi karena dia pikir-pikir kok susah banget ya, akhirnya dia ngikutin apa yang dikatakan oleh temannya yang bernama Yonadab. Ya, Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Dia ngatur rencana, kamu pura-pura aja sakit, terus bilang supaya Tamar itu bikin adonan, bikin roti di depanmu, lalu kamu suruh antar ke kamarmu. Sesudah itu ya lu tahu sendiri deh, lu bisa deh mau ngapa-ngapa sama dia. Nah, Amnon melakukan semuanya itu. Ya, ini orang yang boleh dibilang dia sangat terobsesi, ya, dikuasai oleh keinginan hawa nafsu yang sedemikian besar. Nah, ini orang yang merepotkan ini ya. Gitu. Ya. Lalu ada yang namanya Tamar. Tamar itu adalah wanita yang baik dan mengerti kebenaran. Ya. Dan dia menjadi korban dia adalah korban yang tidak menyelesaikan masalahnya. Nah, dia tahu kebenaran, tapi dia tidak mau menyelesaikan masalahnya. Dia ngomong sih sama orang, tapi cuman ngomong aja, nggak berusaha untuk betul-betul menyelesaikan perkaranya, menyelesaikan masalahnya. Karena itu dia kesannya itu orang yang tidak berdaya. Ya, udahlah, nggak apa-apa lah, pasrah aja, gitu ya.
Dan dia juga tidak berdaya untuk menghentikan Absalom kakaknya untuk rencana membunuh Amnon. Oke, next. Lalu yang berikutnya, tokoh yang berikutnya itu Absalom. Absalom itu kakak Tamar, ya. Dia orang yang boleh dibilang orang pembunuh berdarah dingin. Orang ini mungkin masuk dalam kategori psikopat ya. Kalau saya bilang seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena dia bisa menahan amarahnya dan mengatur strategi selama 2 tahun. Sampai akhirnya dia membuat rencana lalu berhasil membunuh yang namanya Amnon. Gak cuma sampai di situ, setelah membunuh Amnon dia lari ke tempat kakeknya dia, ya. Selama 3 tahun di sana, terus dipanggil balik sama Daud. Dia berencana mengatur rencana sedemikian rupa untuk menarik perhatian semua orang Israel menjadi percaya kepadanya dan mau mengangkatnya menjadi raja. Supaya semua orang Israel berpihak kepadanya. Dan berhasil. Dan akhirnya dia bisa memberontak kepada Daud, ayahnya, dan membuat Daud itu harus lari meninggalkan istananya. Ini orang, menurut saya orang yang sangat kejam, luar biasa sekali. Ya, saya boleh bilang ini agak sedikit psikopat. Setelah itu nggak cuma sampai situ, Daud pergi, Daud meninggalkan beberapa gundiknya di istana. Absalom ini tidur dengan gundik-gundik Daud di depan semua orang. Bayangin loh, eksibisionis, ya, melakukan hubungan seks menampilkan auratnya di hadapan semua orang. Ngeri nggak nih? Porno aksi. Ini orang nggak punya ini banget nih. Ya. Semua itu karena ada dendam di dalam hatinya, karena dia merasa, aduh, ini bapak gua nih Daud nih, mosok Amnon udah melakukan hal yang jahat seperti itu sama adik saya, nggak diapa-apain coba. Nah, itu. Jadi kejiwaan seseorang itu sangat-sangat mempengaruhi apakah orang ini akan menjadi pribadi yang toksik atau enggak. Karena itu teman-teman betul-betul pastikan bagaimana keadaan jiwamu saat ini, bagaimana keadaan hatimu saat ini, apa isinya, seperti apa di dalamnya. Jadi teman-teman bisa tahu, oh yang keluar ini adalah racun atau madu. Jadi teman-teman ini adalah obat atau justru hal yang mematikan. Nah teman-teman harus perhatikan baik-baik ya keadaan seperti ini. Lalu kita angkat yang berikutnya ya, tokoh yang berikutnya itu Yonadab. Yonadab ini saya kategorikan sebagai orang yang pintar dalam membangun strategi, cenderung licik, ya. Dan dia adalah orang yang oportunis. Kenapa saya bilang oportunis? Karena waktu Amnon ingin mendapatkan Tamar, Yonadab ini yang mengatur strategi. Gak apa-apa supaya dia dapat perhatian dari Amnon sebagai sebagai anak sulung dari Daud yang kemungkinan besar akan menjadi raja setelah Daud. Dia atur sedemikian rupa supaya dia senang, dapat perhatian, ya kan, dari sana. Yonadab ini juga kemungkinan adalah orang yang memberikan ide strategi kepada Absalom supaya mengatur, kamu bikin pesta deh supaya nanti waktu kamu udah pesta, Amnon sudah datang dan ikut minum-minum dan dia mulai senang hatinya, mulai mabuk, bunuh dia. Kamu parang aja. Gitu. Kemungkinan seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada waktu Amnon dibunuh oleh Absalom, Yonadab itu sedang berada di istana bersama-sama dengan Daud. Sementara Amnon sedang di pesta,
bersama-sama dengan anak-anak raja yang lain yang diundang oleh Absalom, ya kan? Sudah ada kabar yang nyampe ke istana. Oh, Absalom bunuh semua anak-anak raja. Tapi nanti teman-teman bisa baca ya. Ini ceritanya seru banget kalau teman-teman baca. Nggak rugi baca sekian pasal tuh, yakin. Nggak rugi. Ya, Yonadab itu bilang gini di depan Daud. Enggak kok, enggak semua anak raja yang dibunuh oleh Absalom. Hanya Amnon yang dibunuh. Loh, kok tahu coba? Kok tahu? Itu sebabnya saya bisa bilang, saya menduga bahwa kejadian pembunuhan Amnon ini juga diatur oleh Yonadab ini. Karena dia tahu keadaannya di sana. Padahal dia ada di istana raja. Dia nggak melihat keadaan di tempat Absalom mengadakan pesta. Dan dia berusaha untuk, dengan perkataannya ini, dia berusaha untuk menarik perhatian dari yang namanya Daud. Tenang, nggak apa-apa Raja, nggak apa-apa, santai aja. Nggak semua kok, tenang. Dia berusaha untuk menunjukkan dirinya, aku ini pahlawan, aku bisa menenangkan hati raja. Ini orang yang saya bilang orang yang sangat licik. Ya, ini orang luar biasa nggak ininya nih, jahat nih orang ya, licik banget ya, dia orang yang oportunis, dia pengen mendapatkan keuntungan dari semua keadaan. Apakah ada di antara kita yang seperti itu? Coba dicek masing-masing ya. Nanti boleh buat pengakuan di hadapan Tuhan ya, urusan sama Tuhan. Kalau mungkin tidak di-share di breakout room-nya, ya boleh nanti di hadapan Tuhan minta pemberesan sama Tuhan ya, supaya kita betul-betul bisa dipulihkan ya. Nah, tokoh yang terakhir ini adalah Ahitofel. Siapa Ahitofel? Ahitofel itu adalah penasehat Raja Daud. Ya, penasehat Raja Daud, kakek dari Betsheba, istri Uria. Nanti kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena ada di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 13 waktu orang tanya, siapa itu? Itu Betsheba, anak dari Eliam, ya. Nah, siapa itu Eliam? Anaknya Ahitofel. Ya, di situ ada di 2 Samuel 23 ayat 34. Nanti teman-teman bisa menyimpulkan, oh ternyata itu ada hubungannya semuanya. Nah, kenapa saya masukkan Ahitofel ini? Ini penting karena gini, dia menjadi salah satu pendukung Absalom ketika dia memberontak kepada Daud. Dan oleh karena strategi yang dia susun, membuat Absalom itu berhasil untuk menguasai istana. Tetapi ada satu hal yang luar biasa. Nah, yang ini yang teman-teman perlu mengerti, ya. Tuhan mengatur sedemikian rupa. Ini Ahitofel ini adalah seorang penasehat raja yang luar biasa. Teman-teman perlu ingat ya. Dan dikatakan di dalam Alkitab, perkataannya itu di hadapan raja, di hadapan Absalom, itu juga adalah seperti perkataan Tuhan. Apa yang dia rancangkan, strategi yang dia bangun, pasti berhasil. Pasti berhasil, pasti jadi. Bayangkan orang seperti ini hebat banget. Tapi karena Tuhan, ya harusnya dengan apa yang dia rancangkan, dengan Absalom bisa menghabisi Daud dan semua pengikutnya. Tetapi karena kehendak Tuhan itu digagalkan, ya, digagalkan oleh nasihat orang lain kepada Absalom yang membuat Absalom itu, wah, Ahitofel nih nggak berhasil nih, kurang bagus nih, gitu. Ya, tapi Ahitofel ini menjadi orang yang ikut memberontak kepada Daud, ingat ya, karena dia dendam atas perbuatan Daud. Karena Daudlah, maka cucu menantuku Uria
pahlawan, orang yang gagah perkasa itu, orang head itu harus mati. Ya, nah, next. Ini yang teman-teman perlu perhatikan dalam kehidupan kita. Ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam situasi seperti ini? Ketika kita ada dalam toxic relationship atau berelasi dengan orang yang sangat toksik ya di dalam kehidupan kita. Orang ini betul-betul membuat kita menjadi orang yang tertekan. Kayaknya hidup kita itu dikuasai banget sama dia. Atau mungkin kita mendapati diri kita orang yang toksik juga. Nah, ini teman-teman kita harus perlu selesaikan. Ya, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Nanti teman-teman bisa betul-betul renungkan, dan saya berharap teman-teman bisa mungkin ada cerita ya, bagaimana di dalam breakout room itu bagaimana teman-teman bisa melewati kondisi-kondisi yang mungkin teman-teman pernah alami atau mungkin teman-teman pernah lakukan yang membuat teman-teman itu ada dalam toxic relationship yang membuat teman-teman saling merugikan satu dengan yang lain. Gitu ya. Oke, yang pertama apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa terhindar atau bisa lepas dari yang namanya toxic relationship. Yang pertama, jadilah pribadi yang sudah dipulihkan. Ya, jadilah pribadi yang sudah dipulihkan. Ketika teman-teman jatuh, jangan membiarkan dirimu yang menjadi orang yang terpuruk lalu mengisolasi diri. Udahlah, mengaku kayak gini. Nah, itu sama aja teman-teman sedang menghukum diri teman-teman sendiri. Ya, padahal mengaku salah, menyadari kesalahan bukanlah berarti kita harus menghukum diri kita. Ya, kalaupun kita mau menghukum diri kita, cukuplah dengan kita berbuat dosa, mengakui perbuatan dosa kita, dan kita janji sama diri kita tidak akan melakukannya lagi. Kalau ada yang perlu kita mintakan ampun kepada orang, mintalah ampun kepada orang itu. Mintalah pengampunan kepada orang itu. Lakukan pemberesan kepada orang tersebut supaya teman-teman bisa pulih kembali hubungannya. Ya, dan sekali lagi jangan dilakukan kembali. Ya, jadilah pribadi yang sudah dipulihkan. Ya, jangan jadi orang yang terpuruk dan terisolasi. Tapi sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, ya, Ahitofel itu digagalkan oleh karena Tuhan. Karena itu kita harus selalu menyadari, ya, bahwa kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menolong kita, menuntun kita, dan membawa kita menjadi pribadi yang terus semakin hari semakin baik, semakin hari bukan menjadi orang yang toksik, tapi bisa membangun dan bisa menghidupkan orang-orang di sekeliling kita. Amen. Ya, ya, membalas bukanlah solusi. Ya, membalas bukanlah solusi, apalagi menghukum diri sendiri. Ya, itu semua tidak sebanding dengan rencana Tuhan yang indah, yang luar biasa, yang besar di dalam diri kita. Kita itu terlalu berharga untuk kita hancurkan hanya karena masalah-masalah yang kecil. Ya, hanya karena pertemanan, hanya karena rasa sungkan. Ya, hidup kita itu terlalu berharga. Jangan sampai hancur hanya karena hal yang kecil seperti itu. Ya, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 berkata bahkan kita ini adalah ciptaan yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Bahkan bukan cuma sekedar ciptaan, tapi kita ini masterpiece. Ya, kita ini sesuatu yang wah, sesuatu yang luar biasa, ciptaan Tuhan yang keren, yang dahsyat, yang powerful, keren lah pokoknya, luar biasa, ajaib lah kita ini. Ya, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jangan sampai kita yang sudah diciptakan sedemikian rupa, bahkan pekerjaan baik yang dirancangkan oleh Tuhan untuk kita kerjakan itu semuanya harus hancur hanya karena hal-hal yang sepele. Oke? Jangan sampai karena pertemanan kita jadi hancur.
Ya, ingat, andalkan Tuhan karena Tuhan selalu memegang kita. Gak peduli berapa kali kita jatuh, tapi Tuhan selalu angkat kita. Bahkan saya berdoa gini teman-teman, firman Tuhan ini dalam Mazmur 37, 23, 24 ini betul-betul terjadi atas teman-teman semuanya. Jadi Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah teman-teman semuanya hari lepas hari, dari kebaikan kepada kebaikan, dari hal-hal yang indah kepada hal-hal yang lebih indah lagi. Sampai semua rencana Tuhan boleh tergenapi dalam kehidupan teman-teman semuanya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu, saya percaya itu bukan hal yang sepele, tapi itu hal yang luar biasa sekali, dipercayakan oleh Tuhan di dalam kehidupanmu. Karena itu, jangan sia-siakan ini. Ya, jadilah pribadi yang dipulihkan oleh Tuhan. Jangan biarkan dirimu terisolasi dan terkurung, bahkan menghukum diri sendiri atau orang lain. Ya, tapi lakukan segera pemberesan di hadapan Tuhan dan minta Tuhan untuk selalu memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, teman-teman, next. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan? Yaitu punyai keberanian. Punyai keberanian. Ya, saya beberapa waktu yang lalu pernah khotbahkan di ibadah remaja dan pemuda, oleh karena keberanianlah Daud mendapatkan hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Karena itu, waktu dia ketemu dengan yang namanya Goliat, musuh yang terbesar yang paling ditakuti oleh bangsanya, keberanian membawa dia mengalami kesuksesan yang besar. Dia bisa kalahkan musuh yang terbesar sekalipun karena keberanian. Pertama, mengandalkan Tuhan. Yang kedua, keberanian. Kalau cuman Tuhan tolong aku, tapi nggak berani karena nggak berani, mau melangkah ya nggak berani. Minta tolong sama Tuhan tuh buat apa nanti? Ya kan? Penyertaan Tuhan tuh buat apa nanti? Kalau kita tidak punya keberanian untuk melangkah, meninggalkan yang namanya toxic relationship ini atau kondisi yang toxic ini, ya, meninggalkan orang-orang toxic people ini, ya, kita harus punya keberanian ini dan mulailah berani melangkah meninggalkannya, ya, mulailah bersosialisasi kembali dan dapatkan pergaulan yang saling membangun bersama dengan teman-teman yang baru, terutama dalam komunitas yang sehat, ya, komunitas yang sehat. Jangan dari mulut buaya, lepas dari mulut buaya ditangkap sama mulut harimau, kayak sama aja, gitu ya. Tapi milikilah teman-teman yang baru yang membangun diri kita juga. Jangan masuk ke komunitas yang sama itu juga, toksik juga, repot kayak gitu, ya. Mulai lihat mana nih yang bagus nih, gitu ya. Dan saya percaya komunitas kita seperti Connect Group di gereja kita, Teens, Aletheia Teens, Youth, Aletheia Youth, itu keren-keren semuanya, ya. Pasti sangat-sangat akan membawa teman-teman mengalami hal-hal yang indah yang luar biasa. Yang terakhir, ya, yang terakhir. Nah, kalau sudah dipulihkan, miliki keberanian untuk melangkah keluar, meninggalkan. Yang ketiga ini, tetaplah menjadi terang meskipun sekeliling berusaha membuat kita jatuh dan terpuruk. Paling tidak kalau teman-teman tidak menemukan orang yang membuatmu bersinar, paling tidak ini, jadilah orang yang bersinar. Supaya teman-temanmu melihat. Amin. Ya. Kalau kita nggak dapatin orang yang bisa membawamu bersinar, jadilah orang yang bersinar dulu. Ya. Nggak perlu nunggu orang lain. Kita sudah punya Tuhan, kita punya keberanian, kita punya langkah, pasti akan jadi orang yang bersinar. Yang Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Ya, teman-teman bisa baca di sana. Ya, dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan.
supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Dikatakan supaya kamu menjadi bersinar. Caranya gimana? Dengan cara hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, teman-teman, ayat ini saya berharap teman-teman bisa pegang dalam kehidupan teman-teman semuanya. Walaupun sekelilingmu gelap, walaupun berusaha untuk membuatmu tetap di dalam kegelapan, selalu jadi bintang yang bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap. Ketika semua orang sudah bengkok hatinya, tetaplah lurus hatimu. Ketika orang berusaha menarikmu untuk menyimpang, tetaplah berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Jangan biarkan dirimu untuk tersesat atau menyimpang ke kanan atau ke kiri. No compromise. Ya, tidak ada kompromi. Kalau itu jalannya, ya jalanilah. Ya, saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi suatu peringatan buat kita semuanya, dan saya berdoa ini betul-betul kita bisa sikapi dengan baik, sehingga gini, hari lepas hari kita akan melihat komunitas kita, remaja dan pemuda di gereja GBI Aletheia Jogja, Jalan Magelang. Kita akan lihat komunitas ini menjadi komunitas yang saling membangun. Komunitas yang indah, yang penuh dengan kasih, tidak saling menyakiti, tidak saling mengambil keuntungan, tapi betul-betul kita harus bersama-sama saling membangun satu dengan yang lain. Sampai orang bisa melihat dan mereka memuliakan Tuhan melalui komunitas kita, karena komunitas kita. Dan itu semua dimulai dari mana? Ketika teman-teman memberikan hati, kehidupan teman-teman semuanya untuk hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Miliki keberanian untuk meninggalkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak berguna, dan jadilah terang dimanapun, kapanpun teman-teman ada. God bless you all. Sebelum teman-teman masuk di dalam breakout room, saya ajak teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati sama-sama berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Ketika kami mendapati hari-hari ini, ada banyak hal-hal yang luar biasa yang dapat membawa kami menjauh dari Tuhan, menarik kami menjauh dari Tuhan. Bahkan ketika banyak hal-hal yang mempengaruhi kehidupan kami, berusaha mempengaruhi kehidupan kami, dan membuat kami untuk hidup seturut dengan cara-cara dan pola dunia. Kami mintakan kekuatan-Mu Tuhan. Kami minta kekuatan-Mu Tuhan. Tuhan kiranya datang, menolong kami dan melepaskan kami dari semua keadaan ini. Kami minta Roh Kudus supaya menjamah kami, memulihkan keadaan hati kami. Meminta Tuhan dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, supaya kiranya oleh karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi sungguh karena anugerah Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan, boleh menjamah kami dan memulihkan keadaan kami saat ini. Kalau ada hal-hal yang masih tersembunyi Tuhan, Tuhan singkapkan, dan kami mintakan ampun untuk semuanya itu. Supaya kami bukan lagi orang yang memproduksi racun dari kehidupan kami, sehingga timbul toxic relationship di sekeliling kami. Tuhan ubahkan semuanya itu. Bukan lagi racun yang keluar dari kehidupan kami. Tapi mulai dari sekarang, kebenaran, kasih, pengharapan, hal-hal yang baik, hal-hal yang indah,
yang mendorong setiap orang yang berelasi dengan kami menjadi pribadi-pribadi yang cinta Tuhan juga. Itu boleh memancar terus dari kehidupan kami. Bahkan ketika kami masih muda, seperti dengan firman Tuhan, kami menjadi teladan di dalam semua hal yang baik ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam kuat kuasa Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan ini, biar itu boleh tertanam dalam hati kami, menghasilkan buah yang tetap, sehingga Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, guys. Yuk sama-sama kita jadikan hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, nikmati kehidupan kita tanpa hal-hal yang toksik. God bless you.